يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Tombo Ati ingkang minulya, alhamdulillah, tsummalhamdulillah, tsummalhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala paring kula panjenengan sami saged ngempal dumateng majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kerawuhipun panjenengan menika tercatat sebagai amalan makbulan indallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kanthi salam kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami saged istiqomah nindakaken sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi minjang dateng hari akhirat pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, ingkang badhe kawula bahas kaji inggih menika surat Az-Zumar ayat 8 hingga ayat 9 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana durru da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Wa idza, dan jika massa al insana manusia tertimpa durun. Durun itu bisa bencana, bisa berarti musibah, bisa berarti kerugian. Maka dibahas da'a, maka manusia ini, orang ini akan memohon Rabbahu kepada Tuhannya, muniban, kembali bertaubat kepadanya, kepada Allah, atau memohon kembali kepadanya. Summa, kemudian idza khawwalahu ni'matan, jika dia diberi nikmat minhu darinya, nasya maka yad'u ilaihi min qablu, lupalah dia dengan yang dia dulu berdoa atas hal itu. Jadi lupa terkait dengan musibah itu. Jadi ketika tertimpa musibah, dia langsung berdoa kepada Tuhannya. Tapi ketika kemudian mendapatkan nikmat, lupa terkait dengan yang dia mohonkan dulu, atau musibah yang dia mohon untuk kemudian dihilangkan. Wa ja'ala lillahi, lalu menjadikan bagi Allah anda dan sekutu-sekutu, liyudilla an sabilih, untuk menyesatkan an sabilih, dari jalannya Allah. Kul, katakanlah, tamatta', nikmatilah bikufrika, dengan kekufuranmu, qalilan, sebentar, innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau min ashabin nar, dari penghuni neraka. Nah,
Niki surat Az-Zumar ayat 8. Terus ngaten. Ingkang sepindah menungso niku memang gadah tabiat kalau tertimpa kesusahan, durun, tertimpa musibah, tertimpa kerugian, napa mawon sing kira-kira niku diraosaken abot niku biasanipun keranten piyambake mboten saged cari solusi, maka dia akan kembali kepada Tuhannya. Terus berdoa memohon kepada Tuhannya supados musibah, bencana, kerugian, kesusahan niku diangkat oleh Allah. Niku pun dados semacam tabiat ketika tidak lagi ada solusi. Bahkan wong sing kafir sekalipun sing boten percaya kalih Gusti Allah niku nek ngalami kesusahan boten enten jalan lagi, tidak ada solusi, ya akhiripun kemudian yang dipanggil adalah Allah, yang dipanggil adalah Tuhan. Senaosa boten nate nyembah. Nah ini menjadi hal yang kemudian tabiat menungso. Terus kalau tapi ketika sudah dapat nikmat niku lali. Blas lali kesusahane. Mula ana istilah ngene. Kemarau panjang itu bisa lupa dengan hujan sehari. Terus umpama nek winginane niku panas terus. Padahal panasnya niku doang. Tapi enten udan pindah niku lali pun panasnya niku. Nah niki bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Tapi nek teng mriki niku maknanipun kaitane kalian negatif. Terus menungso niku sering lali nalikane nyuwun kalih Gusti Allah pasti paringi rezeki terus lali. Biyen nate nyuwun kalih Gusti Allah, mboten bersyukur. Tiang niku kalau beberapa kali nyampaikan idep-idep sugih mboten krasa. Jenengan gadah sepeda, saged tumbas sepeda, jenengan saged tumbas sepeda motor, mobil, niku mboten kraos. Padahal niku sejatosipun nggih asalipun saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering sing dilalekna menungso nggih ngaten niku. Nah, kata duru di sini kalau di sini niki umumnya itu digambarkan ngaten. Wong niku rata-rata wedi kaitane kalau babakan nikmat yang dia dapatkan niku kemudian berkurang atau hilang. Hasek zaman riyen nek tate jenengan sak niki tasik enten dukun bayi napa mboten nggih? Oh tasik nggih. Oh tasik. Lah kula nate zaman riyen niku disuwun ceramah. Teng riku niku enten dukun bayi kalih bidan. Dados kula niku dipun suwun ceramah supados bidan kalih dukun bayi niku rukun. Nek zaman riyen kan nggih dukun bayi wong kula lahir nggih saking dukun bayi. Tapi sejak perkembangan zaman akhirnya kemudian wonten bidan desa, bidan desa, bidan desa. Maka semakin lama kan nggih semakin berkurang toh dukun bayi. Wong enten peraturanipun kok. Nek mboten gadah sertifikat, mboten gadah kompetensi lah mboten angsal sembarangan kemudian menolong babaran. Harus secara legal. Nah ngaten niku ternyata keranten penghasilanipun dukun bayi niku semakin lama semakin berkurang. Terus akhirnya sing dielek-elek bidane. Dan ngene. Nah itu pun jadi takbiat. Kados dene kasus winginane.
dukun sing persatuan dukun melaporkan pesulap merah. Goro-goro trike niku dibongkar. Kerise iso mekan. Cetek. Padahal ning jerone nek listrike. Wonten tenanan. Ndok niku isine iso diisi kalih paku, diisi kalih napa? Dom. Lah niku jenengan cobi to teng gene griya. Gampil jenengan masukaken teng ngene cukak. Setunggal jam mawon. Mangke lak ledok lentur. Mangke jenengan lebetaken niku. Wong kuwi dolanan sulap cah jaman biyen cah. Kadang-kadang tapi memang ada kaitannya dengan pengobatan yang betul-betul. Nek niki kan bliduki wong to. Lah niku ternyata akeh wong sing kebliduk ngoten niku. Akhirnya dibongkar trike. Lah mergo iki akhirnya penghasilane dukun-dukun niki berkurang. Akhirnya dilaporno ning ngene polisi. Nah, tiyang niku nyun sewu kalau dia terjepit seperti itu akhirnya kemudian terjadilah bentrokan. Gambaran sederhananya ketika orang di dalam posisi kesusahan, tidak ada jalan solusi, akhirnya tetap kembali kepada Allah. Nah, ketika kemudian dia mendapatkan nikmat, nasya ma kanu yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Bahkan sing parah niku akhirnya malah bukan hanya lupa riyen niku nate nyuwun kalih Gusti Allah. Kula gadah kanca niku subhanallah. Nek cerita ngene, aku mbiyen sadurunge dadi polisi yo olehku ndonga gak karuan ben iso mlebu polisi. Dadak aku mlebu polisi, iki terus tugas teng Surabaya. Kerjaanku ning doli. Jenengan pirsa doli nggih? Oh, ngerti nggih. Sakniki kan pun dibubarno alhamdulillah. Niku cerita niku ya Allah. Alhamdulillah pun tobat maksudnya. Aku ki kaya lali jeneng. Jadi lali riyen niku sakderenge dadi polisi niku nyuwun kalih Gusti Allah. Oleh PNDP kalih Gusti Allah. Bareng wis dadi lho kerjaane iki dolane ning doli. Tek ngono ki ra mbayar pisan. Lah kurang ajar. Nah, wong niku nyun sewu. Nek pun kadung kesusahan ngaten niku akhirnya kembali kepada Allah. Tapi sering kemudian lupa bahwa kemudian dia pernah berdoa atas kesusahannya. Maka kemudian yang lebih parah lagi, wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Menjadikan Allah niku sekutu-sekutu. Artinya pun menyesatkan di jalan menyesatkan dari jalan Allah. Lah niki sing parah. Karena kalau sudah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah musyrik niku sudah tidak ada lagi ampunan dari Allah. Semua itu bisa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Disebut inna syirka la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar niku syirik, mensekutukan Allah. Maka kebalikannya kalau mentauhidkan Allah, la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi kalau musyrik, mensyirikan Allah, menjadikan ada sekutu bagi Allah, maka sudah pasti hukumannya sangat berat sekali di hadapan Allah. Maka dikatakan kul tamatta bi kufrika qalilan. Wis ora apa-apa, nikmati wae ning donya iki sediluk. Sediluk ning donya niki, sak senengmu kowe peng lakoni mateni wong karepmu. Ape nyantet wong karepmu. Ape kowe nglakoni welek teko A sampai Z karepmu. Kowe ape menikmati ku nikmatono dengan kekufuranmu itu. Wong ning donya iki sak enak-enake ning donya iki ya sebatas usiamu. Sebatas sepanjang usia kita. Nek usiamu 60 tahun ya nikmatmu paling banter sak 60 tahun. Nek usiamu 63 tahun ya nikmatmu mek 63 tahun. Nek usiamu 70 tahun ya nikmatmu mek 70 tahun. Tapi nyun sewu tiyang niku nek pun sami-sami sepuh napa saged menikmati nggih mboten saged. Kolilan sekedhik. Wong buktine napa? Yuswa sampun 50 niku pantangane pun kathah. Gitu ngono. Ape mangan sate undar-undur. Nyun sewu, untu lo sliliten ae terus.
Jone jenengan wong kula sing 45 aja selilitan terus rasa-rasane mangan daging niku ora sarasen kok. Lah nek pun yuswa swidak yuswanu kan nggih rondok benggang-benggan punan. Nggih rata-rata nggih enen bolong-bolonge. Sak nikmat napa to niku? Mulai jek nom niku koyok-koyok. Koyok-koyok. Tapi bakdo niku guys dikasih usia semakin nyun sewu tambah suwe tambah sepuh niku nggih mboten saged menikmati dunia. Mulane kul tamatta bi kufrika qalilan. Mau berbuat jahat seperti apapun juga paling banter usiamu sak pira. Innaka min ashabin nar niki parah. Pasti kamu itu adalah penghuni neraka. Jadi nikmati ra apa-apa wene donya misalnya. Nyun sewu mila nek bahasane ulama nek tengene Al-Qur'an niku kan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Jangan dipikir Allah niku lali terhadap kezaliman kalian. Nek saiki ora diwales ning donya kuwi ngenteni sok ben mripat niku kualik cara hari yang dahsyat sekali. Besok di hari akhirat bakal ditunjukkan. Mboten lali Gusti Allah. Mulai terus ulama terus Syekh Mutawalli Sya'rawi ngene. Nek wong dizalimi kok dia melihat orang yang menzaliminya itu mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, balasan, maka dia diberi keuntungan melihat di dunia. Tapi ketika orang ini yang dizalimi sudah meninggal, maka besok dia akan diperlihatkan di akhirat. Makanya berat saya itu. Wingi-winginane kula nyampe akan ting jenengan niku berkaitan dengan bulan Muharram niku kan salah satu amalan yang dilarang betul untuk dilakukan di bulan Muharram adalah berbuat zalim terhadap orang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Innaka min ashabin nar. Sungguh engkau itu ashab, sohib niku teman. Makanya disebut sebagai sohib niku kemana-mana niku bareng. Sohib, sohibku kuwi. Kancaku dalam arti kemana-mana bareng. Dan sohib itu akan selalu bersamanya. Nah nek nar neraka berarti bahasanya dia akan selalu bersama neraka. Mulane abote ngaten niku. Sehingga kita sebagai umat Islam niki nyun sewu dunia niki bukan segala-galanya. Dunia ini adalah kontoroh jembatan menuju akhirat. Ngamal sak api-api, ngamal sak sae-sae nipun. Pokoknya dalam bahasa winginane kalau sampai akan ojo leren dadi wong apik untuk tidak berhenti menjadi orang yang baik. Maka dilanjutkan ayat berikutnya surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Amman niku ada dua bacaan. Amman ngangge tasydid kalih aman. Terus amman kalih aman. Niku maknanya sampun benten. Kalau tapi secara substansi sama-sama benar. Umumnya kalau kita membaca aman gitu ya, di dalam ayat Al-Qur'an, tapi kalau madaniyin orang-orang Mekah, Madinah itu seringkali dulu bacaan qiraahnya menggunakan bahasa aman. Aman itu alif hamzahnya itu bisa berarti dalam bahasa Arab itu ya. Jadi azaitu akbil itu sama dengan ya zaitu akbil. Azaitu akbil sama dengan ya zaitu akbil. Wahai Zaid, terimalah. Itu menggunakan a. Jadi ketika kemudian kata aman itu bisa diartikan adalah ad-du'a dalam arti panggilan. Maka kalau di sini diartikan makna kalamnya di dalam ini misalkan pun dalam tafsir At-Tabari misalnya pun kul katakanlah tamatta nikmatilah ayyuhal kafiru wahai orang kafir bikufrika dengan kekufuranmu qalilan yang sedikit itu innaka min ashabin nar sungguh engkau
termasuk penghuni neraka. Wayaman, baru kemudian wayaman, wahai engkau yang huwa qanitun, yang beribadah khusyuk, ana al-laili, waktu-waktu malam, sajidan, dalam kondisi sujud, wa qaiman, dan dalam kondisi berdiri, innaka min ahlil jannah, sungguh engkau adalah penghuni surga. Jadi yang satu adalah panggilan kepada orang-orang yang disampaikan sebelum ayat sebelumnya adalah silahkan kamu nikmati wahai orang-orang kafir, dengan kekufuranmu itu kamu penghuni neraka. Lalu kemudian aman, wahai engkau ya, wahai engkau yang beribadah secara khusyuk sepanjang malam atau waktu-waktu malam. Jadi menggunakan kata aman. Tapi kalau aman itu itu artinya ataukah, man itu adalah orang, itu berarti ada perkataan sebelumnya yang memberikan sebuah pertanyaan lalu kemudian disambung ataukah gitu. Jadi kalau bahasanya ulama disebutkan kalau di sini adalah maknanya apakah samakah orang-orang yang menjadikan Allah itu sekutunya, ataukah samakah orang-orang kafir yang menikmati dunia itu sebentar dengan orang yang kemudian dengan orang aman, orang yang kemudian beribadah khusyuk sepanjang malam atau di waktu-waktu malam dalam kondisi sujud, berdiri, dia takut terhadap akhirat dan berharap rahmat Tuhannya, tidak sama. Jadi kata-kata aman itu bisa dibaca dua, aman kali dengan aman. Qanitun, lah makna kunut, qanitun, kunut itu bisa berarti kalau di dalam tafsir niku kuwadah Pak. Kata kunut itu bisa berarti kalau di sini kata misalipun Ibnu Umar, la a'lamul kunuta illa qira'atal Qur'ani wa tulal qiyami. Kata Ibnu Umar, saya tidak mengerti makna kunut kecuali hanya membaca Al-Qur'an dan lamanya berdiri waktu malam. Artinya sholat malam dengan lama. Jadi itu makna kunut yang pertama. Kalau menurut Imam Ahmad, beliau pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a bimi'ati ayah fi lailatin, siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka dia ditulis baginya kunut lailah, disebut sebagai kunut satu malam. Maka itu sebabnya ada yang juga mengartikan dari menurut Ibnu Katsir, mengapa kata kunut tidak selamanya diartikan doa. Maka kata Ibnu Katsir, ulama-ulama sebagian yang kemudian mengambil dalil bahwa kunut itu tidak selalu bermakna doa, ini diambilkan dari ayat ini, amman huwa qanitun ana al-laili. Maka yang kemudian yang ketiga ada yang mengartikan yang dimaksud kunut adalah at-ta'ah, ketaatan. Maka ayat Al-Qur'an yang berbunyi kullullahu qanitun itu artinya mutiun, qanitun itu adalah orang-orang yang taat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang dimaksud dengan ayat di sini adalah makna amman huwa qanitun, qanit di sini adalah orang yang bisa diartikan taat, bisa diartikan dia itu kalau di sini tadi itu membaca Al-Qur'an dan panjang sholat malamnya, itu adalah orang-orang yang qanit. Nah, ayat ini disebutkan turun kepada Utsman bin Affan. Sebagian ulama mengatakan niki turun kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kok saged keranten Utsman bin Affan niku kalau sholat malam 1 rakaat niku 1 Al-Qur'an habis. Jenengan kuat mboten Bu? Surat An-Nas ora kuat sih. Masya Allah, 1 rakaat itu 1 Al-Qur'an. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan ku ngantos kapundhut ketika dibunuh kan posisi sedang baca Al-Qur'an. Masya Allah. Maka ayat ini disebut ayatnya Utsman bin Affan.
Di amman huwa qanitun ana al-laili. Lah nyun sewu, kalau di sini kalau orang kemudian qanit diartikan secara sederhana itu adalah orang yang taat, maka sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian kita sholat, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka itu sudah disebut sebagai qanit. Cuma ketika di sini disambungkan dengan ayat ana al-laili. Ana al-laili itu diartikan oleh ulama itu waktu-waktu malam. Bisa awal malam, bisa pertengahan malam, bisa akhir malam. Jadi ana al-laili niku berarti awal malam, tengah malam, akhir malam. Nah, kalau di sini diartikan sebagai bentuk sholat tahajud karena ada sajid, sujud, ada berdiri, maka sesungguhnya ketika kita melakukan sholat tahajud masuk kategori qanit. Nah, itu makanya dalam kitab Qutil Qulub fi Mu'amalatil Mahbub karya Syekh Abu Thalib Al-Makki, beliau ngantos ngendikan ngaten. Tidak disebut seorang alim, boten saged disebut ulama itu kalau tidak yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbi, di dalamnya tidak ada rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah agar dihilangkan dari azab Allah dan tidak ahli tahajud. Mohon abot. Kalau ulangi. Kata Syekh Abu Thalib Al-Makki, ora disebut sebagai alim, ulama, nek ning jero atine iki ora nek wedi karo Gusti Allah azabe, tidak ada rasa berharap agar dihilangkan nanti azabnya di neraka dan bukan ahli tahajud. Dari apa? Ini menurut Syekh Abu Thalib Al-Makki. Jadi ukuran ulama indikatornya beliau itu takut kepada Allah, berharap rahmatnya dan ahli tahajud. Makanya nyun sewu memang ibadah sir, ibadah yang rahasia. Makanya ada lagu nasyid itu kan senang saya. Ada satu lagu nasyid itu, hal indaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Kamu punya enggak rahasia yang hanya diketahui oleh Allah antara dirimu dan Allah saja? Itu nasyid yang masuk ke dalam hati saya. Kowe duwe to gak rahasia sing ora wong liya ki ora ngerti? Hal indaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Dan salah satu ibadah itu adalah ibadah sir, ibadah rahasia itu adalah sholat tahajud. Makanya nyun sewu, nah sekarang panjenengan niku nggadah motivasi sholat tahajud niku nopo? Nah, untuk menguatkan kula panjenengan sami supados nggadah ibadah sir, ibadah rahasia. Hanya Allah dan panjenengan yang tahu, niku ada motivasi-motivasinya. Tujuan panjenengan saat napa? Misalkan setunggal. Kalau panjenengan bangun malam, pancen nggih bangun malam niku abot. Keranten apalagi dari pagi ngantos siang sore panjenengan kerja. Malah nyun sewu tiang nyambut damel kok apa neh nyambut damele rekoso. Niku mah bahasane Al-Qur'an niku kan maka baitun, bait itu mabit itu artinya bertinggal istirahat. Niku bait, maka ada istilah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Mergo wong nek kadung kesel mulih neng omah terus istirahat. Makanya baiti jannati, rumahku surgaku. Nah wong kok kesel gak gelem mulih neng omah niku bahaya. Kesel tapi mau mulih omah. Lah nek apa gak gelem mulih neng omah? Seneni bojoku kok gitu terus kan. Niku bahaya. Niku indikator boten jannati, tidak masuk kategori di dalamnya rumahku surgaku. Maka nyon sewu sing saya niku dadi wong omahan. Wong omahan itu dalam arti nek mulih nggih teng omah. Lah kula niku winginane kanca itu lucu. Terus piyambake niku teng pasar dodolan brambang. Terus olahragane niku badminton.
Nek dodolan Bambang itu kan 5:30 jam sak dene subuh niku pun pengiring pasar. Bareng ngono kan. Ngene iki ngangeni jan. Badminton ngene iki seneng ngangeni wis bengok bereng, guyu bereng kan seneng, Bu. Ngono ki lho jek kadang dipenging karo bojoku. Lah aku yang ngomong ngene, aku iki lho hiburanku mek iki tok. Hiburanku lho mek badminton tok. Ngono ki jek mbok penging, aku lho ora tau, aku mbok delok to piye, aku lho ora tau ngopi ning bengi ora tau. Pancen ora tau wong aku ora patek seneng. Ora tau ndang dolan rono, dolan rene, dolan ora tau. Kowe yo ngerti dhewe. Dolanku yo main badminton tok. Ngono kok cek mbok penging. Terus iki contoh mawon. Nah, kalau sudah capek sekali maka masuk ke dalam rumah istirahat. Maka ketika istirahat niku kok panjenengan saged ngalah rasa kesele panjenengan hanya bangun untuk sholat tahajud senaosa 2 rakaat 1 rakaat. Dan niku motivasine napa? Enten motivasi ngaten. Setunggal karena rasa bersyukur kepada Allah. Aku diwenehi rezeki. Esuk aku iso nyambut gawe. Kuwi yo krana Gusti Allah. Tanganku cara bakul klopo iso masah klopo. Tanganku iki ora iso bergerak masah klopo nek gak diizinno karo Gusti Allah. Aku nek kantor nganggo pikiranku, utekku. Utekku ki ra iso muter, ra iso pikir nek gak diizinno karo Gusti Allah. Kerjaane niku napa nganggo irung. Lho kok nganggo irung? Lah niku sing tukang mbako niku nyedoti mbako niku nganggo irung. Umpama kena Covid winginane kan ra iso mambu cara kasane. Aku rezekiku nganggo irung ngene iki ya karena Gusti Allah. Diizinno karo Gusti Allah. Enten sing nyun sewu rezekine saking cangkem, saking lisanipun, termasuk blantik. Gitu. Nawak-nawakno kan pinter. Terus kok jenengan ngrasa ya Allah, aku iki kabeh iki lho sakjane iki kare izine kali Gusti Allah. Terus jenengan kok jerantal aku mek 2 rakaat, mek sak rakaat witir tak tutup. Keranten apa jenengan kok ngraosaken bersyukur matur suwun Gusti jenengan tasik paringi kula rezeki. Maka panjenengan niku mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kok saged? Lah Kanjeng Nabi niku ketika bangun malam senaosa sukunipun niku aboh sampai bengkak. Beliau bangun malam ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kanjeng Nabi, lak jenengan niku lak ampun disepuro kalih Gusti Allah. Dosane jenengan yang lalu dan yang akan datang. Niku lho jenengan pun disepuro. Lah kenapa panjenengan kok tasik ibadah sampai suku niku aboh? Salat bengi kok sampai sukunipun aboh? Jawabanipun Kanjeng Nabi napa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Dalile jenengan kok bangun malam keranten panjenengan kok ngrasa nikmate Gusti Allah niku gedhe. Maka jenengan seperti mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku tak ceritane niku kan pas posisinya niku sudah bersama Ibunda Aisyah niku kulit dengan kulit niku sudah bersentuhan. Cara ngaten niku haknya Aisyah radhiyallahu taala anha untuk ibadah yang lain. Ibadah rohani, batiniah. Kanjeng Nabi izin, Pak. Izin kalau Ibunda Aisyah. Bolehkah aku kemudian menunaikan sholat malam? Ngaten, Pak. Kalau Ibunda Aisyah, apakah saya harus kemudian menghalangi panjenengan untuk bersama Tuhan panjenengan? Tidak mungkin saya menghalanginya. Dipersilahkan oleh Bunda Aisyah. Nah itu kulit dengan kulit sudah berdempetan. Nah ini pun sepuh-sepuh mboten masalah, wong nyetrume pun mboten patoso. Oh biasanya nggih turune kasure kono. Misalnya sepuh-sepuh niku ora tau turu bareng sak kasur kok esan sing siji ngloni anake sing siji ngloni anake siji. Nah ini kan jenenge pun posisinya itu sudah bersentuhan.
Tapi beliau izin kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Lalu kemudian beliau menunaikan salat malam. Jadi panjenengan kalau motivasinya bangun malam, pancen ya abot. Yang menjadi permasalahan orang tidak mampu bangun malam niku nopo? Niat, Pak. Niatnya lu kudu kuat. Kaya dene jenengan niku lho, pas wayahe ape tindak nopo wisata nok Malang ngono lho. Jam 2 kumpul. Lah setengah 2 wis tangi kok. Lho ibu-ibu lho macak sak jam lho kuat kok iso. Urang budal wis iso tangi kok. Tapi enten napa jenengan kok mboten saged tangi? Padahal nyun sewu nggih, cara jam weker iki lho wis dikeki 3. Siji jam 2, siji jam 3, siji jam setengah 4. Sing jam 2 muni kring pateni jek enek jam 3. Kring sing jam 3 pateni jek enek jam setengah 4. Kring terus bablasan turu. Niat Pak aslinipun, niatipun, nek niatipun kuat, insyaallah nggih kuat. Mangke kalau sudah kemudian dipaksa, niku kaya-kaya nek sing nangekno kok. Jangan kulino mana nek sing nangekno. Mbah piye? Menjenengan kaya-kaya nek sing nangekno, pun to, karena pun kadung kulino. Pancen nggih kita dipaksa. Tapi motivasi panjenengan niat itu, maka kata ulama mengatakan innamal a'malu binniat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Terus ulama, niat niku menentukan derajat jenengan besok di akhirat kedudukannya seberapa tinggi. Di dunia dan di akhirat. Niat menentukan. Dhuwure sak pira jenengan teng akhirat niku ditentukan niatipun. Terus makanya yang sewu kula niku pancen nggih niku aneh kok, kadang-kadang niku kayak ngene besok niki enten karnaval to, karnaval. Macak itu sadurunge subuh jan. Iso kok Lah wingi nane niku anak kula niku lho, gerak jalan cah SD. Niku teng grup niku ibu-ibu niku lho sana. Manu ya nanti dandanya jam 3:30. Aku ngono, 3:30 rong subuh aku ngono. Saiki subuh 4:30 kok iso. Lah bocah ya cah SD mosok ya subuhan nek nggone sekolahan didandani. Selak bablas subuhe kuwi to. Lan dilalah pancen kedah setel, Pak. Jenengan kalih istri niku kedah setel. Per kalih anak nggih setel. Lah kula setel kalih bojo kula. Ora usah. Yo ora usah, mengko wae. Nguri-nguri ra masalah. Engko bar subuh bocah ngono. Lah bocah yo setel pisan. Setel pisan bocah ra gelem didandani. Ra gelem dipacaki. Wah aku males dipacaki. Lah umpami mboten setel bar ibu bapak setel, anaknya mboten setel. Lah wong di grup suruh 3:30 ta, Bu. Lah terus piye? Anggrigen iki. Lah aku di setel. Lah subhanallah. Tiang niku kadang-kadang niku subhanallah aneh makanya. Dan niku problemnya teng napa? Niat. Makanya sampai Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri sang tabi'in niku ngendikan apa? Saya tidak pernah menangani masalah yang paling berat kecuali masalah niat saya. Kecuali masalah niat saya. Niku sekelas tabiin. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya tidak pernah menangani masalah paling berat kecuali masalah niat saya. Karena selalu dia kemudian berubah-ubah. Terus niat ini menjadi hal yang makanya rukun niku seringkali rukun niku di dalamnya pasti niat. Ini berat, makanya satu problem panjenengan kok mboten saged bangun malam niku problem niat. Niatnya mboten kuat, kedah dikuatkan. Sing nomor kalih motivasine jenengan apa? Nek kalau wau kok rasa bersyukur, sing nomor kalih kalau masuk ayat ini yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Takut terhadap akhirat. Yahdharul akhirah niku takut terhadap hari akhirat, maknanipun adalah takut azabnya Allah, wa yarju rahmata rabbi, dan berharap rahmatipun Allah. Jenengan ngraos ya Allah dosaku akeh. Ya Allah Gusti besok teng akhirat niku kula nanggung kados pripun ya Allah. Oh jenengan ngraos ngaten niku. Niki nek mboten rahmate jenengan Gusti mboten mungkin kula saged mlebet swarga. Niku kok dados motivasi jenengan bangun bengi. Bangun malam, keranten ngerasa awak iki dosane wakeh dan berharap Allah itu mengampuni dosa-dosa dan memasukkan ke surga, maka panjenengan sudah seperti sahabat Utsman bin Affan.
kalau mengikuti ayat ini dan mengikuti ayat Al-Quran. Dan kalau kita mengikuti sahabat sama dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena Kanjeng Nabi ngendikan alaikum bisunnati wa sunnati khalafa'u rasyidin. Maka engkau harus berpegang pada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya siapa? Khulafa rasyidin. Siapa khulafa rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Jadi nek jenengan bangun malam kok ngeraos wedi mergo benjing teng akhirat niku iso mlebu neraka gara-gara dosa, terus nyuwun kalih Gusti Allah, berharap maka panjenengan termasuk orang-orang yang mengikuti Utsman bin Affan atau mengikuti ayat Al-Qur'an ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiyang niku maka tadi termasuk kategori ulama teng jero ati niki kedah enten wedi lan berharap. Nah uniknya wedi kalih Gusti Allah mesti teng jerone enten berharap. Wong nek wedi karo musuhe mboten mungkin berharap terhadap musuhnya. Tapi wong kok wedi kalih Gusti Allah, berharap kalih Gusti Allah. Niku sing mboten enten. Jenengan wedi kalih musuh, mboten berharap kalih musuh. Tapi jenengan kok ajrih kalih Gusti Allah, maka jenengan nggih berharap kalih Gusti Allah. Niku unik. Maka di dalam rasa khauf, rasa takut itu pasti di dalamnya ada rasa roja, rasa harap kepada Allah. Ini unik. Dan dua hal ini pernah dalam sampai akan ini bagian indikator orang yang beriman yang harus ada meskipun di saat-saat detik terakhir dia mau dicabut nyawanya oleh Allah. Maka Kanjeng Nabi ketika mengunjungi orang yang kemudian sakaratul maut, beliau bertanya, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu, kondisimu? Hari ini kemudian menjawab, Kanjeng Nabi, saya berharap rahmatnya Allah dan saya takut di akhirat itu saya kemudian nanti mendapatkan azabnya Allah. Saya takut terhadap Allah, saya takut terhadap azabnya Allah. Napa terus Kanjeng Nabi? Kalau berkumpul dua hal ini, rasa takut dan rasa berharap di dalam hati seorang hambanya, maka tidaklah berkumpul illa a'tahullah, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan rasa aman terhadap yang dia takutkan besok di hari akhirat. Maka terus Kanjeng Nabi di detik-detik terakhir, senaoso tiyang niku kok wis akhir urip wis nazak kok tasik saged teng ati niku mikir, maka dilarang untuk suudzon. Tetap harus husnudzon kepada Allah, teng ati harus ada rasa takut dan berharap. Karena kalau sudah itu masuk di dalamnya, fa insyaallah Allah kemudian akan membawanya kepada kebaikan-kebaikan di hari akhirat. Niku pasti akhir-akhir hidupnya. Nah, motivasi yang nomor 3 napa? Jenengan kok angel. Cara ngaten niate kok tasik kirang kuat. Jenengan motivasi kuat lagi supados panjenengan saged bisa bangun malam. Niku kata Fudail bin Iyad, maka ada, tapi niki rada abot. Motivasinya adalah hubban lillah. Tresno marang Gusti Allah, cinta terhadap Allah. Lah Fudail bin Iyad sama Husain niku ditarik tangannya. Salah satu sahabatnya bernama Husain ditarik tangannya. Lalu kemudian sebenarnya dia mau diajak, yang kemudian menurut dia nek engko aku dijak salat bengiku mesti keteteran. Akhirnya dia mboten purun. Lalu dia kemudian mengatakan, bagaimana saya kemudian bisa meninggalkan? Wahai Husain, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Niki hadis ya memang, tapi dirubah redaksinya oleh Fudail bin Iyad. Nah, ketika Allah niku turun di sepertiga malam, maka orang, kata Fudail bin Iyad, orang yang tidak kemudian bangun menyambut Tuhannya, maka sesungguhnya dia bukan orang yang mencintai Allah. Loh kok bisa ngono? Terus saya Fudail bin Iyad, lah iya, sing jenenge wong tresno kuwi mesti seneng karo wong sing ditresnani. Orang yang mencintai akan selalu ingin berdua-duaan dengan orang yang dicintainya.
Maka ketika dia tidak bangun, maka dia termasuk bukan orang yang ingin berdua-dua, ingin selalu bersama yang dicintainya. Abot Pak nih, saestu abot. Karena kalau sudah cinta terhadap Allah bukan karena kita mendapatkan nikmat, bukan karena kita dihindarkan dari musibahnya, karena memang kita cinta karena Allah layak untuk dicintai. Hak tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah, niku tingkatan tertinggi. Kaya dene ngaten, kula gambaraken sederhana. Panjenengan umpamipun panjenengan kok gadah toko. Gadah toko niku jenengan gadah pegawai. Gadah pegawai tiap bulan panjenengan niku saged mbayari niku 2 juta. Bareng ngaten, tibake kondisi kados ngaten iki. Wong jenenge apa-apa mundhak. Tek ora patek payu, mboten kados riyen. Terus jenengan ngomong kalih pegawai jenengan. Sepurane ya aku ki ra iso mbayari awakmu 2 juta. Isoku mek iso mbayari awakmu ki 1 juta. Nek awakmu gelem ya ora apa-apa, nek awakmu gak gelem saranku awakmu golek tempat liya untuk mencari yang sama dengan yang aku kasihkan ke kamu. Terus jadi pegawai ini jenengan, gak apa-apa, pun mboten napa-napa, 1 juta mboten napa-napa jenengan bayari. Nah ketika 1 juta jenengan bayari, dadak dilalah tokone panjenengan iki saya suwe. Kok tibain jenengan niku naming saged bayari pegawai jenengan itu 500.000. Terus jenengan menyampaikan kepada pegawai jenengan, sepurane yo aku gak kuat neh bayari awakmu 1 juta. Iso ku mek bayari awakmu 500. Wis to goleken penggawean liya. Oh, dene pegawai jenengan ngomong, mboten napa-napa. Jenengan bayari 500 ndah, sing penting kula nderek panjenengan. Tampa 500. Bareng dalam dina wis ora iso apa-apa, ora iso bayari 500. Terus jenengan nyampaiaken, sepurane iki 500 yo ora iso, aku gak iso bayari awakmu. Lho ndilala. Pegawai jenengan pun to. Kula tak nderek jenengan mawon, mboten jenengan bayari mboten napa-napa. Kula niku nyambut damel teng jenengan mboten perkawis dibayari. Tapi perkawis kula niku pancen nggih pun tresna kalih panjenengan. Lho ngaten niki gambaran seperti ini, gambaran panjenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kok jenengan diuji kalih Gusti Allah, nikmate ki sithik ngono. Diuji kalih Gusti Allah kok entuk musibah-musibah. Kok jenengan tasik tresna kalih Gusti Allah. Keranten Gusti Allah sing ngatur segala-galanya. Maka inilah gambaran panjenengan hubban lillah. Cinta karena memang Allah layak untuk dicintai. Tapi saya estu ngaten niki wabot. Jadi motivasi panjenengan bangun malam niku wabot saya estu. Napa malih wong kok enek wong kok ora gelem dibayari. Walah angel. Ya gawe wong gak gelem dibayari. Niki nek kalih Gusti Allah ghaniyun, tapi kalih menungso nggak angel. Makanya subhanallah, ini enten kaidah, kalau waos winginan itu dapat subhanallah luar biasa. Enten apa wong sedekah itu kok sampai derajatnya itu tinggi sekali. Infak itu kenapa kok derajatnya sangat tinggi sekali di hadapan Allah? Itu karena ternyata seakan-akan menurut ulama, seakan-akan kamu itu berposisi menunaikan tugasnya Allah. Loh kok iso ngono? Karena ketika Allah menciptakan seluruh manusia, maka Allah bertanggung jawab untuk memberikan rezeki setiap manusia. Nah ketika kamu berinfak, sesungguhnya seperti kamu ikut membantu Allah menunaikan tugasnya. Walaupun Allah sesungguhnya, bagi Allah itu hal yang sangat kecil sekali. Tapi seakan-akan kamu kemudian menunaikan tugasnya Allah. Itu yang membuat Allah kemudian bahagia. Dan pastikan bahwa ketika kemudian Allah bahagia, hambanya bahagia, kamu juga akan bahagia. Dan nyeneng nawongi sakjane gampang. Nyuwun sewu subhanallah, hal yang paling kecil. Nek teng pasar niku. Teng pasar niku tiyang dodolan nyuwun sewu, kadang-kadang nek sing ngantuk ngaten niku gak payu-payu ngaten niku. Ngaten niku lho, nyenengno wong ngaten lho, golek wong ngantuk ngaten niku lho. Nyenengno ku enak jen. Mbah-mbah niku lho dodolan apa? Pisang. Gedang niku kok dereng enten sing tumbas.
Padahal regone iki namung kadang-kadang 5.000 10.000. Panjenengan sukane sedasa 1000 jenengan tumbas ngaten niku. Senenge gak karo. Matur suwun alhamdulillah kok mboten jenengan nyang. Kadang-kadang dinyang tajikan. Wong 10.000 lho dinyang. Halen jenengan teng ngene toko-toko kuwi ini dimasukkan ke infak ya Bu kembaliannya. Nggih mboten napa-napa. Lah nek karo bakul blonjo nek ngenyang. Ya Allah kadang-kadang. Jadi lho mbah-mbah niku lho sing jenengan tumbasi saking senenge Pak. Alhamdulillah kadang-kadang ora iso ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah ngoten nggih. Duwe niku lho digepuk-gepukno laris alhamdulillah. Kalau ya Allah senenge. Kados nyuwun sewu, kula nek kalih tiyang kalih kanca-kanca nek numpak mobil. Bareng kadang-kadang kan enten palang sing mboten enten palang pintu kretane. Tapi kan enten sing jaga kadang-kadang sing ngarahno. Lho ngoten enten. Apa ngekeki 10.000 mangewu, ora usah 2.000 wae. Aku meneh, "Dik, nyawamu 2.000 ya aku." Nyawamu 2.000 ya aku. Lho kuwi njaga nyawane sampean lho aku ngono. Njaga nyawamu lho aku ngono. Mulane 10.000 lho apa angele. Wong awakmu ya tuku nyon sewu nggih, kadang-kadang nyon sewu, kadang-kadang nek jajan kuwi mboten hitungan kok. Nyon sewu Bapak Ibu, tambah malah sing pegawai-pegawai iku. Lah nek mlebu mat mulane blak 200.000 mlebu, 300.000 Bu. Lah wong 10.000 kok abot. Nyon sewu lho nggih. Niki kula nasihati awak kula piyambak. Saudara jenengan. Olane nyeneng wong sakjane sangat sederhana. Makanya kula pas maca niku tafsir ya Allah, ternyata iki to fadilah. Kenapa kok sampai Allah begitu senangnya terhadap orang yang mau infak niku. Nah niki gambaranipun. Kula lanjutaken. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu, maksudnya tahu niku adalah tahu nek jenengan bangun malam, beribadah ini termasuk infak, hidup di dunia ini, besok balasannya di akhirat itu besar, dengan orang-orang yang tidak tahu. Wong-wong niku mboten ngerti. Mulane nyun sewu, ilmu niku penting. Sangat penting sekali. Maka enggak sama wahai Muhammad, orang yang tahu itu dengan orang yang enggak tahu. Apakah tahu orang itu bahwa besok siksanya berat sekali ketika dia berbuat zalim terhadap hambanya? Kalau dia enggak tahu berarti dia itu termasuk kategori layak lamun. Enggak sama wahai Muhammad. Tapi enten wong sing ngerti tapi epok-epok mboten ngerti. Niku kata. Kasus sing sakniki rame teng nggone TV niku Brigadir J niku. Ngerti epok-epok mboten ngerti. Mbok di skenario kados napa mawon. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Menungso niku saged damel skenario, tapi Gusti Allah mboten saged di skenario. Skenario niku Gusti Allah niku jauh lebih dahsyat. Mboten saged. Mulane nyuwun sewu konsepnya semua dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis dan pendapat para ulama bahwa sebuah kezaliman di dunia ini baik muslim maupun non muslim, maka berhati-hatilah kata ulama ketika berbuat zalim meskipun terhadap yang bukan muslim. Ketika dia memohon maka tetap akan dibalaskan termasuk kepada non muslim. Niku ulama sing ngendikan. Makanya kenapa kuman fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah sebabnya Allah mengatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu sama sekali tidak pernah berbuat zalim. Sampai mengatakan haram tu alayya zulma. Aku haramkan terhadap diriku itu kezaliman kata Allah. Hari besok di akhirat itu keadilan niku mboten mek cuma gambaran timbangan tok ngaten niku. Tapi keadilan ditegakkan oleh Allah sekecil-kecilnya. Ono berat saestu. Maka berbuat zalim terhadap hambanya itu saestu berat. Wedi. Kula saestu wedi. Wedi. Napa malih pas nalikaning istirahat tidur kok enten sing mata terbuka lalu berdoa kepada Allah atas kezaliman yang saya lakukan. Wah, subhanallah. Mengerikan. Makanya innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berpikir. Tapi yang dimaksud albab lubun niku berpikirnya hati, Pak. Mboten berpikirnya pikiran niki.
Ati niku mboten saged dibliduki. Dados enten teng mriki namanya domir. Domir niku suara hati. Wong asline nglakoni elek niku asline teng ati yo roh nek elek dan rasane mboten penak asline. Tapi dimatikan suara hatinya. Wong bliduk niku asline teng ati niku nggih mboten penak. Teng hati niku. Maka dalam bahasanya dak mayuri buka ila mala yuri buka. Fa inna sidqa tumakninatun wal kadhiba raibatun, kan gitu terus Kanjeng Nabi. Tinggalkan yang ragu-ragu karena sesungguhnya asidqa, sidqa itu kejujuran, itu tumakninah, membawa ketenangan. Wal kadhiba raibatun. Tapi kalau dusta itu selalu membawa keraguan-raguan. Maka ada istilah satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan yang tidak ada habis-habisnya. Maka sekali kemudian orang berkata jujur, mengatakan yang hak, itu cenderung lebih tenang hatinya. Dan ini gambaran innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran bahwa bersolat malam itu berbeda dengan orang-orang yang tidak kemudian mau beribadah dalam arti kufur terhadap Allah, terhadap nikmatnya. Orang yang kemudian takut terhadap akhirat, berharap rahmat Allah itu enggak sama dengan orang yang tidak ada takut di dalamnya terhadap Allah, enggak pernah berharap terhadap rahmatnya Allah, itu beda. Dan itu hanya bisa yang mengambil pelajaran seperti ini adalah orang-orang ulul albab, orang-orang yang hatinya niku masih bersih. Nah, hati untuk bersih ini selalu dibersihkan. Maka ada istilah tasfiyatun nafs atau tazkiyatun nafs. Ketika hati semakin bersih, semakin kemudian Allah akan memberikan cahaya yang banyak sekali, pitedah hidayah yang semakin lama semakin kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik itu di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kita cakap semanten atur kula tepat jam 7, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian.